Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hartina Marati, NIM 011520120003, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan pembahasan dari UAS Esai dari mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Pak Wawan Ridwan, STMT. Ya, adapun yang akan saya bahas yaitu terkait 3 topik, yakni sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit era pandemi COVID-19. Yang kedua adalah komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif. Yang ketiga adalah platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Nah, yang pertama adalah sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit era pandemi COVID-19. Pada era yang berkembang ini, teknologi informasi semakin pesat di berbagai bidang. Perkembangan teknologi mulai merambah terutama di bidang medis, yang mana teknologi sangat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Kemajuan teknologi dalam bidang medis menyebabkan perkembangnya peralatan kedokteran dan pengobatan yang serba canggih. Selain dari peralatan yang serba canggih, berkembang pula berbagai cara pengobatan baik metode yang baru maupun hasil perkembangan dari cara pengobatan tradisional. Kemajuan dalam bidang peralatan medis dan cara analisisnya juga memerlukan tenaga ahli khusus. Dunia kesehatan medis merupakan bidang yang bersifat information intensif. Akan tetapi, adopsi teknologi informasi relatif tertinggal. Di sisi lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi merupakan salah satu hal penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi sebagian masalah derasnya arus informasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam memanajemenkan sebuah informasi. Selanjutnya adalah pembahasan dan permasalahan yang terkait dari latar belakang yang sebelumnya adalah pada saat ini masih banyak rumah sakit yang masih menggunakan sistem tradisional dalam rekam medis dengan menggunakan kertas yang memiliki beberapa masalah, diantaranya kesalahan dalam memberikan pemberian obat oleh perawat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan sistem elektronik medical record atau EMR atau catatan medis elektronik, yang mana elektronik medical record tersebut merupakan hasil kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien berbasis elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. Data tersebut merupakan bentukan dari rekam medis elektronik yang meliputi data demografi, riwayat medis, pengobatan, hasil uji laboratorium, dan radiologi. Proses keperawatan, discharge, planning, dan bahkan informasi penagihan yang dikemas dengan apik dan terorganisir. Dalam melakukan dokumentasi proses keperawatan, bahasa perawatan memainkan peranan penting dalam menjelaskan dan mendefinisikan fenomena dan tindakan keperawatan. Standarisasi bahasa perawatan Standardized Nursing Language dengan definisi yang diterima secara umum memungkinkan disiplin untuk menggunakan sistem dokumentasi elektronik EMR. Dengan EMR, data pasien yang dapat diakses secara langsung, pasien dapat dilacak dengan mudah dan memberikan pelindungan yang dapat membantu mencegah kesalahan medis. Nah, skema solusi dari permasalahan di atas bahwa telah dibuatnya sebuah sistem informasi rekam medis elektronik yang dapat mengurangi kesalahan dari melakukan hal dokumentasi catatan riwayat kesehatan pasien. Untuk membantu mengoptimalkan kerja dari EMR, maka akan dilakukannya implementasi sebuah komunikasi data dalam hal transmisi data, terutama digital transmisi, sehingga data dapat diakses dengan lancar serta cepat dan data yang didapatkan tidak terjadi noise. Dengan begitu, informasi rekam medis pasien yang didapatkan menjadi akurat. Nah, ini merupakan hal yang perlu dipersiapkan untuk pengerjaan solusi dari permasalahan sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit di era pandemi COVID. Berikut flowchart-nya
Yang pertama, kita melakukan merancang arsitektur jaringan. Yang kedua, kita melakukan pengumpulan dan pengolahan data, yang mana dari data-data yang berupa berkas-berkas kertas-kertas manual, kita kumpulkan dan kita olah menjadi data yang akan dimasukkan ke sistem atau terjadinya migrasi data. Setelah kita melakukan migrasi data menjadi ke elektronik, kita melakukan perancangan dan menentukan bagaimana sistem informasi yang diinginkan. Baru yang selanjutnya setelah kita merancang sistem informasi tersebut, kita membangun sistem informasi dengan tahap pengkodingan, pendesainan interface. Nah, setelah kita membangun sistem informasi, kita melakukan pengetesan terhadap user. Setelah dites sama user dan oke, skema selesai dan sistem informasi siap di deployment. Nah, berikut timeline-nya. Kita identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Kita merancang arsitektur jaringannya, yang mana menghabiskan 3 minggu. Yang ketiga, merancang dan menentukan sistem informasi. Baru melakukan pengolahan data, yang mana melakukan pengumpulan data dari berkas-berkas manual atau kertas-kertas menjadi migrasi data ke elektronik. Yang kelima, kita analisis datanya dulu. Data seperti apa bentukan datanya yang diperlukan untuk menjadi ke elektronik, dalam bentuk elektronik. Yang keenam adalah membangun sistem informasi. Baru testing dengan user. Baru kita setelah testing dengan user, kita melakukan revisi dan bug fixing. Setelah bug fixing selesai, kita melakukan deployment. Referensinya saya mengambil dari modul minggu 5 tentang transmisi data. Yang kedua adalah pembahasan tentang komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif. Nah, dalam studi kasus seperti ini, PT SINA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Produk yang dihasilkan yaitu protector wiring harness untuk modul di PT SINA. Terdapat beberapa divisi, salah satunya divisi produksi. Di dalam divisi produksi tersebut ada beberapa bagian yaitu injection line, assembly line, dan final line. Di assembly line ada beberapa mesin yang terletak berada di ruangan yang berbeda sehingga sangat jauh dari pantauan atasan langsung atau line leader. Ketika ada suatu kondisi abnormal pada mesin, mengharuskan operator mesin agar menghentikan proses produksi dan segera memanggil line leader untuk mengatasi kondisi tersebut. Dalam hal ini pasti ada waktu produksi yang terbuang karena operator harus berjalan menuju tempat line leader berada. PT SINA mempunyai aturan yang sangat ketat, yaitu melarang seluruh karyawan menggunakan handphone di saat jam produksi berlangsung, kecuali atasan. Tentu ketika memanggil atasan dengan proses menuju tempat line leader berada sangatlah tidak efisien, maka perlu adanya sebuah solusi. Nah, dari pembahasan sebelumnya, apakah ada solusi terbaik untuk kasus tersebut? Mengharuskan komunikasi antara operator dan line leader lebih efisien dengan prinsip komunikasi data yang akan diterapkan. Buat skema dan solusi tersebut. Dari permasalahan yang diutarakan di slide sebelumnya, untuk memudahkan komunikasi antara operator dan leader, maka perlu dibangunnya sebuah jaringan komputer, yakni Local Area Network atau LAN, yang mana setiap LAN operator disediakan satu PC yang dipegang oleh supervisor, yang mana supervisor bertugas untuk mengawasi para kerja operator yang bekerja di LAN operator, sehingga supervisor dapat melakukan koordinasi secara langsung dengan operator jikalau mendapat perintah langsung dari leader lewat komunikasi Local Area Network, yang mana supervisor akan memberikan informasi tersebut dari leader ke operator. Pada jaringan Local Area Network akan terhubung ke internet sehingga dapat berkomunikasi lewat pesan instant IP Messenger atau lewat akun Skype jika setiap supervisor harus memiliki akun Skype yang telah didaftarkan oleh perusahaan setelah menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan gambaran
bagaimana struktur dari jaringan lokal area network yang bisa melakukan hubungan komunikasi antara leader, supervisor, dan operator. Nah, ini hal yang perlu dipersiapkan untuk pengerjaan solusi dan permasalahan komunikasi data antara operator dan leader industri otomotif. Yang pertama, kita perlu menyediakan perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi data. Yang kedua, kita melakukan arsitektur jaringan. Yang ketiga adalah melakukan perancangan serta konfigurasi terhadap jaringan. Dan yang terakhir adalah melakukan deployment perangkat jaringan, yaitu instalasi jaringan. Setelah kita merancangnya, kita melakukan deployment, yaitu menjalankan perangkat jaringan sebagaimana mestinya. Nah, berikut timeline-nya adalah kita merancang arsitektur tersebut menghabiskan waktu kurang lebih 4 bulan. Yang mana kita melakukan identifikasi masalah, mempersiapkan dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan, perlu mendesain arsitektur jaringan, melakukan rancangan dan konfigurasi jaringan, melakukan testing perangkat apabila ada bersektor atau error, kita bisa mengecek terlebih dahulu sebelum melakukan deployment perangkat jaringan. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Passwordsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintahan Indonesia sebagai syarat utama pelaku perjalanan. Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Passwordsehat.com ini adalah solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan dan kegiatan di luar rumah ketika pandemi. Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital hasil pemeriksaan COVID-19, sertifikat vaksin COVID-19, dan games yang menjadi teman perjalanan Anda. Kami juga membantu untuk memastikan Anda berada di lingkungan bebas COVID-19 dengan cara memindai wajah face scanning pengguna passwordsehat.com. Solusi layanan terintegrasi ini menjadi semangat kami untuk menghadirkan layanan terbaik untuk Anda. Ya. Yang pertama adalah permasalahan yang perlu diselesaikan adalah buatlah analisis skema cara kerja dan model integrasi komunikasi data yang ada di dalam platform passwordsehat.com seperti skema integrasi dengan AHA Kemenkes RI, lab klinik, operator transportasi, dan pihak lainnya yang berhubungan dengannya. Baru yang kedua adalah berikan analisa kelebihan dan kekurangan Anda terkait passwordsehat.com dan jelaskan alasannya. Yang ketiga adalah berikan masing-masing solusi Anda terhadap kekurangan yang telah disebutkan sebelumnya yang berhubungan dengan topik mata kuliah komunikasi data. Berikut pembahasan integrasi adalah proses menggabungkan data yang berbeda di sumber data yang berbeda dan menyediakan pengguna dengan pandangan yang seragam terhadap data tersebut. Pada dasarnya, proses ini melalui pembangunan sistem yang terintegrasi. Karakteristik sistem integrasi data sebagai arsitektur berdasarkan skema global dan sekumpulan data sumber. Sumber data berisi data real, sementara skema global menyediakan rekonsiliasi, integrasi, dan virtual view dari dasar sumber data. Skema integrasi dari passwordsehat.com bersama aplikasi lain seperti EHA, Kemenkes RI, lab klinik, operator, transportasi, dan pihak lainnya yang berhubungan dalam komunikasi data menggunakan communication protocol web service yang bersifat middleware yang mampu melakukan pertukaran data sebagai message dengan memanfaatkan protokol HTTP melalui sebuah jaringan komputer antar aplikasi berbasis web dan database antar unit dengan database center, dinas kesehatan, dan partner lain yang bekerja sama. Berikut skema arsitektur yang akan dirancang. Nah, di skema arsitektur ini yang mana di sini saya gambarkan web server partner dan web server passwordsehat. Web server partner ini terdiri saya cakupkan menjadi EHA, Kemenkes RI, dan lab klinik. Saya gambarkan seperti ini. Dan ini saya gambarkan passwordsehat. Yang mana passwordsehat bisa mengakses data yang dibutuhkan ke web service partner.
sehingga mendapatkan informasi baik itu dari e-health, dari Kemenkes RI, dari lab klinik, terhadap calon pejalan yang akan melakukan perjalanan. Nah, kelebihannya adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memakan waktu, namun dengan adanya integrasi hanya memakan waktu singkat untuk mendapatkan banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Yang kedua adalah memudahkan akses data secara real time. Jadi ketika kita melakukan perjalanan jauh dan ingin mendapatkan kondisi kesehatan calon pelancong, dengan satu klik aplikasi kita bisa mengetahui calon pelancong dengan real time. Yang ketiga adalah mengoptimalkan sumber daya. Yang keempat adalah menghemat biaya dan ruang penyimpanan. Yang kelima adalah setiap tahapan bisnis terdokumentasi dengan baik serta terorganisir. Nah, adapun kekurangannya yaitu secara khusus memerlukan perangkat keras hardware dan spesifik, seperti misalnya pada alat mendeteksi suhu tubuh manusia yang menggunakan face recognition. Perlunya tambahan tenaga SDM merupakan middleware analis yang akan mengkonfigurasi serta merawat. Yang ketiga adalah membutuhkan effort lebih tinggi ada di proses mempelajari arsitektur sistem lama jika arsitektur data partner masih menggunakan sistem yang lama dan menjadikan acuan untuk membuat sistem terintegrasi. Nah, kadang ada beberapa misalnya beberapa partner masih menggunakan sistem lama, jadi agak ada effort kita harus mengkulik bagaimana sistem tersebut bisa terintegrasi dengan sistem di paspor sehat kita. Nah, berikut skema solusi yang bisa menutupi dari kekurangan yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah melakukan integrasi di semua aspek dari partner yang bekerjasama dengan suatu kerangka framework standar dan dilakukan secara serentak di setiap bidang. Yang kedua adalah komponen homogen diharapkan mempermudah proses integrasi. Yang ketiga adalah mahal dan implementasi membutuhkan waktu yang panjang tergantung kematangan TI suatu organisasi. Yang terakhir adalah memanfaatkan sistem informasi yang existing. Berikut referensi yang saya dapatkan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.